Di dalam gedung keuangan milik Sinlong, sang protagonis sedang mengeluh kepada bosnya. Ia merasa dirinya juga bagian dari proyek itu. Jadi, kenapa namanya tidak dicantumkan agar bisa mendapatkan bagiannya? Namun, pria botak sialan itu berkata bahwa semua yang dikerjakan Chen adalah miliknya karena dia adalah bos di perusahaan itu. Chen mengepalkan tangannya, merasa itu tidak masuk akal, dan keluar dari ruangan sambil berkata bahwa hanya orang bodoh yang terus bekerja di tempat seperti itu. Ia mulai mengemasi semua barang-barangnya dari meja kerja. Teman-temannya memanggilnya Yang Chen dan mencoba menenangkannya, mengingatkan bahwa ia masih punya tagihan yang harus dibayar, serta harus merawat pacarnya dan ayah dari pacarnya. Dengan lembut, ia memandangi foto pacarnya yang selalu ia simpan di meja, lalu pergi mengatakan bahwa orang tuanya saat mereka meninggal mewariskan sebuah mobil dan rumah. Untuk saat ini, ia akan bekerja sebagai sopir di aplikasi ride hailing. Ia pergi ke parkiran perusahaan dan berbicara dengan pacarnya. Setelah mengatakan bahwa ia akan bekerja sebagai sopir untuk sementara, pacarnya berkata bahwa ia ingin putus. Ia tahu Chen tidak akan bisa memberikan kehidupan yang ia inginkan. Chen mencoba meneleponnya, namun nomor itu sudah diblokir. Bersandar di mobil, ia menangis merasa hari itu benar-benar buruk. Hidup macam apa ini? Tapi dia adalah tipe pria yang tahan banting. Ia membuka pintu mobil dan berkata bahwa ia harus terus menjalani hidup. Tak ada pilihan lain. Ia memasang ekspresi bodoh untuk menyembunyikan perasaannya dan tiba-tiba muncul pesan bahwa ada pesanan 1 kilometer dari posisinya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerima karena tahu ia bisa dipecat. Ia segera berangkat. Beberapa saat kemudian, ia tiba di lokasi yang ditandai aplikasi. Namun klien berkata bahwa dia masih merias wajah. Chen kesal dan mengumpat, bertanya kenapa pesan tumpangan kalau make up saja belum selesai. Namun gadis itu berkata, jika ia tak mau menunggu, maka ia akan memberinya rating 1 bintang. Chen hendak menutup aplikasi, bilang bahwa ia tak peduli dengan omong kosong seperti itu, dan langsung menerima ulasan negatif dari gadis tersebut yang mengatakan bahwa ia tidak sopan. Tapi tiba-tiba terdengar suara berkilauan dan ia terkejut. Seorang gadis yang jelas tak pernah kelaparan seumur hidupnya muncul. Gadis itu berkata bahwa Chen telah terpilih untuk menerima sistem ulasan negatif dan bertanya apakah ia ingin menerima. Chen bingung, bertanya apa maksud dari sistem ulasan negatif ini. Gadis montok itu mengatakan bahwa artinya persis seperti yang terdengar. Selama ia menerima ulasan negatif, ia akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Lagi pula, ia tidak punya apa-apa untuk rugi, jadi ia langsung menerima. Sistem pun aktif dengan cara yang cukup menarik. Gadis itu menyarankan agar ia tetap mendapat ulasan positif juga agar bisa terus mendapatkan pesanan, karena baru saja ia menerima 1 keluhan. Sebagai hasil dari ulasan negatif tadi, ia mendapatkan 28% saham dari grup pulau tertentu dan harus segera pergi ke sana untuk mengambilnya. Chen, yang sudah seperti orang gila, langsung menerima, menganggap itu hadiah. Sebuah pesanan masuk dengan tujuan tepat ke hotel di pulau tersebut. Dengan mata sembab karena terlalu banyak menangis, ia langsung menerimanya dan mengatakan bahwa ia adalah pengemudi si gadis. Ia mulai mengantarkannya ke tujuan. Namun, ketika ia melirik kaca spion, gadis itu bertanya kenapa ia terus menatapnya. Chen menjawab bahwa ia sedang melihat ke jalan, bukan ke dirinya, karena ia perlu melihat jalan untuk mengemudi. Gadis itu mengatakan bahwa ia tidak bisa mengemudi terlalu lambat. Maka Chen pun menambah kecepatan. Gadis itu mulai menangis dan memohon agar ia memperlambat mobilnya, tapi sudah terlambat. Ia mencoba bertahan dan akhirnya memohon agar Chen berhenti. Chen berkata bahwa ia tidak akan menabrakkan mobil karena ia juga ada di dalam, tapi jika ia ingin ia melambat, maka gadis itu harus memanggilnya Daddy. Dengan menangis terseduh, gadis itu menuruti. Chen pun mengerem tepat di depan hotel pulau tujuan mereka. Gadis itu keluar dengan tubuh gemetar, berkata bahwa Chen sudah kelewatan dan ia akan memberinya ulasan negatif dan melapor ke polisi. Karena ulasan negatif itu, sistem memberitahunya bahwa ia akan menerima gedung Sinlong. Ia langsung bersemangat karena itu adalah tempat kerjanya dulu. Ia masuk ke hotel dan tepat di samping resepsionis adalah gadis yang ia antar tadi. Gadis itu menyebutnya penguntit mesum dan bertanya kenapa ia ada di sana. Namun Chen hanya mengabaikannya dan berkata bahwa ia juga punya reservasi di tempat itu. Ia menunjukkan ponselnya dan resepsionis mengonfirmasi bahwa ia di meja 8. Resepsionis juga memberinya dokumen berisi transfer saham.
Chen berjalan pergi dengan kepala tegak dan gadis montok tadi berpikir bahwa ia mungkin menilainya terlalu cepat meski tetap tidak akan memaafkannya. Resepsionis membawakannya kopi dan gadis yang tadi ia antar lewat di hadapannya dengan wajah kesal. Ia menyapa seorang pria di depannya dan Chen menyadari bahwa ia sedang kencan buta. Saat itu perhatian Chen tertuju pada sesuatu. Seorang pria botak masuk dengan dua wanita seksi. Gadis pirang itu berkata bahwa ia melihat seseorang yang ia kenal dan meminta pria botak itu menunggunya di sana. Ia lalu menghampiri Chen dan mengatakan bahwa Fei Fei sudah putus, jadi kenapa Chen masih ada di situ? Chen berkata agar dia tidak merasa terlalu penting karena dia tidak tertarik pada wanita yang pacaran dengan pria seusia ayahnya. Gadis itu marah dan menatapnya tajam dari belakang. Pria botak bernama Tuan Le memanggilnya. Dia membalikkan badan sambil berkata bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh pria botak itu pergi ke meja lebih dulu karena dia akan segera menyusul. Gadis berambut biru itu adalah mantan pacar sang protagonis, dan sekarang pria botak itu ingin tahu siapa dia. Chen mengatakan bahwa dia adalah mantan pacar Fei Fei dan bertanya apakah pria botak itu adalah orang bodoh berikutnya. Pria itu meraih dagu sang gadis dan bertanya apakah itu benar. Gadis paling tidak jujur di Tiongkok itu berkata bahwa sebenarnya dia sudah lama putus dengannya dan sekarang dia hanya menguntitnya. Pria botak itu mengatakan tidak apa-apa, dia tidak perlu menangis, dia akan menangani pria itu. Lalu dia mengatakan kepada Chen untuk berhenti mengganggu pacarnya dan berbalik ke resepsionis memintanya memanggil manajer Chen. Fei mengatakan bahwa lebih baik Chen pergi sebelum terjadi masalah, sementara itu gadis bernama Wang yang duduk di meja sebelah berkata bahwa pria itu aneh dan sekarang dia penasaran ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikannya. Pria yang sedang kencan buta dengannya bertanya apakah dia mengenal pria itu dan dia menjawab tidak, dia hanya sopir yang mengantarnya ke sana. Dia juga berkata bahwa pria itu sangat kasar, mengemudi dengan ngebut dan hampir membuat mereka celaka, itulah sebabnya dia memberikan ulasan negatif. Pria itu bangkit dengan marah dan mengatakan bahwa dia akan memberi pelajaran pada anak itu. Dia berjalan mendekatinya dan gadis itu menyuruhnya berhenti, tetapi pria berambut jangkung itu bertanya kepada Chen apakah dia yang mengantarnya ke sini. Chen menjawab, ya memang kenapa? Pria itu mengatakan bahwa dia adalah kencan butanya dan lebih baik dia berlutut sekarang dan meminta maaf kalau tidak akan diusir dari tempat itu. Chen berkata bahwa pria itu cukup berani, lalu bertanya siapa ayahnya. Pria itu menjawab bahwa ayahnya adalah presiden grup saham yang akan berinvestasi di hotel itu. Chen merespons bahwa dia penasaran ingin lihat apa yang akan mereka lakukan padanya. Saat itu seseorang mendekat. Seorang pria pirang muncul dan mulai menjilat Tuan Li, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Dia melihat pria yang lain di sana dan berkata bahwa suatu kehormatan bisa bertemu dengannya juga. Benar-benar hari keberuntungannya. Tuan Li berkata bahwa hari ini adalah ulang tahun pacarnya, tetapi pria itu mengganggunya. Mungkinkah dia bisa diusir? Pria yang satu lagi juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia merasa dihina saat kencan buta dan ingin pria itu dikeluarkan dari sana. Pria pirang itu berkata bahwa bocah itu cukup berani dan bertanya siapa dia sebenarnya. Lalu mereka berdua menoleh ke belakang, menunjuk ke arah Chen dan berkata, itu bajingan yang duduk di sana. Tapi pria pirang itu terkejut karena dia baru saja keluar dari rapat, di mana mereka menunjukkan foto Chen sebagai salah satu pemegang saham baru. Maka dia langsung memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir si botak dan Zhang. Pria botak itu berkata bahwa dia gila karena dia yang biasa mengantarkan makanan ke tempat itu, dan Zhang berkata bahwa ayahnya bahkan akan berinvestasi. Namun, pria itu mendekati Chen dengan kepala tegak dan berkata bahwa dia adalah pemegang saham terbesar kedua. Pria botak dan dua gadis Indomaret itu terpaku, sementara Zhang menyimpulkan bahwa Chen hanya mengemudi untuk merasakan kehidupan dan sekarang semuanya masuk akal mengapa dia begitu arogan. Chen bertanya apakah mereka tidak dengar. Ayo, saatnya pergi. Dengan mata berlinang air mata, Fei Fei berkata bahwa dia bodoh karena telah memutuskan hubungan dengannya dan sekarang tidak tahu harus bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Tiba-tiba dia berlutut dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun dengan pria tua itu selain memegang tangannya. Namun pria pirang itu memperingatkan agar tidak mempercayai wanita mata duitan dan mengklaim bahwa dia masih suci. Chen hanya menganggap mereka saling bertengkar. Pria
Pria botak itu meminta maaf, mengatakan bahwa jika dia tahu Chen adalah mantannya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi karena sudah lelah, Chen membanting cangkirnya di atas meja dan memerintahkan resepsionis untuk mengusir semua orang itu dari sana. Cheng memberi hormat dan langsung memanggil keamanan. Dengan itu semua orang ditarik keluar kecuali Zhang karena pria pirang berkata bahwa dia adalah anak dari investor. Namun Chen berkata bahwa dia tidak peduli dan menyuruh mereka mengusir Zhang juga. Karena tak ada pilihan lain, pria pirang itu memanggil keamanan dan mengatakan pada Zhang bahwa dia tidak lagi diterima di sana. Zhang marah dan berkata bahwa Chen hanya punya saham di hotel itu dan dia memang akan pergi. Dia pun berbalik dan memanggil Nona Wang untuk makan malam di tempat lain. Chen menyadari bahwa jika pria itu mengundang gadis itu, bahkan dalam situasi seperti ini, berarti dia tertarik padanya. Maka tanpa malu dia bertanya apakah dia ingin kencan buta dengannya. Ia memetik sehelai rumput warna-warni dan bertanya apakah dia mau mengobrol dengannya. Gadis itu berpikir bahwa karena keduanya kaya, kenapa tidak memilih yang lebih menyenangkan dan tampan. Dia mendekat dan berkata bahwa karena dia begitu tulus, dia akan menerimanya. Pria tadi marah dan berkata bahwa dia mempermalukannya. Namun dengan cepat gadis itu mengubah nada suaranya dan berkata bahwa dia yang ikut campur dalam pertengkaran itu, jadi lebih baik tidak menyalahkannya. Zhang berkata bahwa jika dia mempermalukannya seperti ini, dia akan menanggung akibatnya. Tapi Chen meletakkan tangannya di pundaknya, menyuruhnya duduk dan berkata bahwa jika Zhang berani berbuat apa-apa, dia yang akan menanganinya. Zhang maju dengan maksud memukul Chen, tapi Chen menghentikannya di tengah jalan dan berkata bahwa bukan begitu seharusnya seorang pria bertindak. Saat itu, pria pirang itu memerintahkan agar Zhang dikeluarkan dan dia pun ditarik keluar sambil berteriak bahwa dia akan memanggil ayahnya. Chen lalu menuangkan anggur dan berkata betapa menyenangkannya bisa berkencan dengan gadis yang berisi itu. Gadis itu berterima kasih, berkata bahwa dia akan menghapus ulasan negatif atas semua yang sudah dia lakukan. Dia mengatakan bahwa tidak perlu karena dia menyukai ulasan negatif. Ulasan-ulasan itu mengingatkannya pada pengalaman yang sudah ia lalui. Mereka bersulang dan orang-orang di sekeliling terkesan karena dia mengalahkan pria pirang itu dengan uang. Gadis montok itu langsung membahas hal yang paling penting baginya dan bertanya bagaimana orang tua Chen menghasilkan uang. Dia menjawab bahwa orang tuanya sudah lama meninggal dan sekarang dia hanya bekerja sebagai pengemudi aplikasi transportasi. Di sisi lain, gadis itu mengatakan bahwa dia berasal dari desa, bekerja di toko mewah dan datang ke kota ini untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan pasangan hidup. Chen terlihat senang mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan wanita yang ingin bergantung pada pria. Baginya, itu menunjukkan kejujuran. Mereka bersulang setuju dan dia menyesap minumannya sambil mengatakan bahwa dia memperlakukan Chen dengan buruk saat di dalam mobil karena dia kesal dengan pria lain yang mencoba menciumnya saat kencan. Chen mengatakan bahwa dia hanya kesal karena tidak menyukai pria itu. Namun gadis itu membalas bahwa hal itu tidak masuk akal karena dia tidak akan pernah bersama seseorang di kencan pertama. Chen berkata bahwa tidak ada aturan seperti itu. Jika gadis itu mau, dia bahkan bisa melakukan hal dewasa di kencan pertama. Gadis itu bilang dia tidak percaya siapa yang berani mencium di kencan pertama. Chen berdiri, berjalan mendekat, memegang dagunya, dan menciumnya. Pria ini benar-benar nekat. Dia pergi sambil berkata bahwa dia akan membayar tagihan dan akan tidur di kamar 1208. Gadis itu tercengang bertanya-tanya kenapa dia tidak menghentikannya. Namun dia juga bingung kenapa Chen menyebutkan nomor kamar. Apakah itu semacam undangan? Di kamar 1208, Chen baru saja selesai mandi saat bel pintu berbunyi. Saat dia membukanya, ternyata gadis yang tadi muncul. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Gadis itu langsung memeluknya erat. Dia memandang Chen sambil berkata bahwa suasana sedang panas. Chen menjawab bahwa dia juga sudah siap dan semua ini dimulai karena dia. Lalu dia melemparkan gadis itu ke atas ranjang. Keesokan harinya, Chen terbangun dan bertanya-tanya apakah gadis itu sudah pergi. Di atas meja, dia menemukan sebuah catatan yang menyatakan bahwa Chen adalah dokter yang baik dan dia harus menggunakan uang itu untuk menikmati makanan di hotel. Chen berpikir bahwa gadis itu cukup menarik.
Kini kembali ke gedung Sinlong Finance, Chen mendatangi resepsionis dan mengatakan bahwa dia datang untuk menerima bagian bisnis di tempat itu dan namanya adalah Yang Chen. Pria yang menyambutnya dengan antusias memperkenalkan diri sebagai administrator tempat itu. Para wanita berpikir bahwa dia terlalu muda untuk menjadi pemilik gedung tersebut. Namun, seseorang datang membawa dokumen dan mengatakan bahwa jika ada yang perlu diatur, cukup beritahu dia saja. Chen mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah apapun karena semua sudah sesuai dengan administrator di tempat itu. Mendengar itu, pria tersebut menyambutnya dan memberitahu semua orang untuk menghormatinya. Para karyawan membungkuk dan Chen berterima kasih atas kerja keras mereka. Lalu dia meminta pria itu untuk memberitahunya lebih banyak soal siapa yang menyewa unit 50, 19, dan 4. Pria itu memeriksa sistem dan memberitahu bahwa penyewa di lantai atas memiliki kontrak yang hampir habis. Chen kemudian berkata mereka akan melihat langsung lewat lift. Pria itu menerima pesan dan memberitahunya bahwa dia harus menyelesaikan urusan lain hari itu. Chen membiarkannya pergi. Chen berdiri di depan pintu bertuliskan Sinlong Finance, yaitu perusahaan lamanya. Semua orang langsung mengenalinya. Begitu dia muncul, seorang pria pirang bertanya apakah dia sudah keluar dan menanyakan apakah dia butuh bantuan untuk mencari pekerjaan lagi. Chen menjawab bahwa dia tidak tertarik dan hanya ingin tahu di mana Jingyan berada karena dia ingin mengambil gajinya. Saat itu pria botak muncul dan menyuruhnya berhenti berteriak seolah tempat itu miliknya. Chen berkata bahwa dia tidak menyangka pria itu muncul dan langsung menanyakan soal komisi yang masih menjadi haknya. Pria botak itu mengatakan bahwa jika Chen menginginkan komisinya, dia harus kembali bekerja di sana. Namun Chen menjelaskan bahwa kontraknya tidak menyebutkan hal itu. Sambil tertawa, pria botak bertanya di mana buktinya. Chen berseru kepada semua orang di perusahaan bahwa buktinya ada di kepala setiap orang yang pernah mengalami hal yang sama. Pria botak lalu bertanya kepada para karyawan apakah mereka tahu tentang komisi 20% itu. Seorang pria langsung berdiri dan berkata bahwa sayangnya dia belum pernah mendengarnya. Chen bertanya-tanya apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa saja mengalami hal yang sama besok. Lalu seorang pria lain mendekatinya dan menyuruhnya menerima saja kebaikan bos. Pria botak memperingatkannya untuk berhenti bersikap sensitif dan kembali bekerja. Sementara itu, dia menjelaskan bahwa sulit mempertahankan semua karyawan. Semua orang sibuk menjilatnya. Chen kemudian mengumumkan bahwa dia sudah merekam seluruh percakapan dan bahwa sangat memalukan pria itu membuat penawaran seperti ini. Pria botak memerintahkan agar pintu ditutup dan seseorang merebut ponsel Chen dari luar. Pria yang tadi menyerahkan dokumen bertanya-tanya apakah tidak terjadi apa-apa dengan Chen. Pria botak memperingatkan bahwa Chen tidak akan keluar sebelum menghapus semua rekaman. Dia lalu meraih monitor dari meja dan membantingnya ke lantai, sambil berkata bahwa semua orang sudah melihat dia menghancurkannya, jadi sekarang gajinya akan dipotong. Namun Chen dengan tenang berkata bahwa rekamannya masih berlangsung dan menjelaskan bahwa ponselnya sudah mengirim semuanya ke cloud. Jadi meski dihapus, dia tetap memiliki semua filenya. Pria berambut biru kemudian berkata bahwa mereka akan memberinya pelajaran dan ketika polisi datang nanti, mereka akan mengatakan bahwa dia adalah pencuri. Saat itu seseorang mulai mengetuk pintu. Ketika pria botak membukanya, dia bertanya, kenapa manajer ada di sana? Manajer menanyakan kenapa mereka tiba-tiba mengunci pintu dan apakah Tuan Yang baik-baik saja. Bingung pria botak itu bertanya, Tuan Yang mana yang dimaksud? Manajer menunjuk ke arah Chen, mengatakan bahwa itulah Tuan Yang dan pemilik tempat itu. Ia segera menghampiri Chen dan bertanya apa yang sedang terjadi. Chen menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan manajer datang tepat waktu. Masih bingung, pria botak bertanya apakah benar pria ini adalah bos yang baru. Manajer menjelaskan bahwa dia telah membayar 2 triliun, jadi ya dia adalah pemilik baru tempat itu. Semua karyawan terkejut, bertanya-tanya apakah pria ini pura-pura hidup miskin. Pria berambut biru mendekati manajer mengatakan bahwa dia mungkin sedang ditipu. Namun dia langsung ditegur dengan keras. Manajer berkata bahwa jika dia saja tidak tahu siapa bosnya, lalu siapa yang tahu? Pria botak buru-buru menghampiri Chen dan mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Dia menawarkan untuk menggandakan gaji agar mereka bisa melupakan semuanya. Mendengar ini, manajer bertanya apakah Chen benar pernah bekerja di sana sebelumnya. Dia lalu berbalik ke pria botak, memperingatkan bahwa dalam kontrak tertulis, jika ada praktik kotor, mereka bisa kehilangan hak sewa.
Chen tersenyum dan mengatakan bahwa kalau begitu mereka harus mendengarkan. Dengarkan rekamannya. Bos lama itu kini putus asa, memohon apakah bisa tolong menghapus rekamannya dan melupakan semua yang terjadi. Namun Chen menjawab bahwa dia tidak tertarik dan tidak ingin mencium bau tempat itu lagi. Ia berjalan pergi, mengatakan bahwa dia akan membiarkan manajer Chen yang menangani semuanya. Tapi pria botak itu berlari di depannya dan bertanya kenapa dia membuat masalah. Chen hanya mengatakan bahwa dia bukan tipe orang yang memberi kesempatan hidup pada musuh dan menyuruh pria itu minggir. Bos lama itu mencoba untuk bernegosiasi dan Chen bertanya apa yang bisa dia tawarkan. Lalu dia berbalik ke karyawan lain dan mengumumkan bahwa siapapun yang bisa mengambil ponsel Chen akan mendapatkan 50 juta, tapi sekarang setelah mereka tahu dia adalah pemilik baru, tidak ada yang bergerak. Pria botak meningkatkan tawarannya menjadi 100 juta tunai dan 2 kali lipat gaji. Chen hanya tertawa mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada yang menghormati kata-kata dari bos yang suka berbohong. Lalu dia mengambil ponselnya dan memanggil keamanan hotel. 10 menit kemudian, alih-alih pria-pria besar, beberapa wanita berotot yang sangat kuat datang. Chen langsung menunjuk ke pria botak, menyuruh para wanita itu untuk mengurusnya. Memang, para penjaga keamanan wanita itu tampak benar-benar tangguh. Pria botak berkeringat dingin dan memohon mereka untuk menunggu. Chen hanya tertawa, mengatakan tampaknya manajer Chen akan menangani semuanya. Ia lalu memberitahu para karyawan agar menyelesaikan tagihan mereka, karena saat pria itu menyatakan bangkrut, tidak ada yang akan mendapatkan apa-apa. Pada titik ini, semua orang mulai berbicara tentang perbuatan buruk sang bos. Bahkan pria berambut biru yang sebelumnya membelanya mengatakan bahwa bos telah memotong gaji tanpa alasan. Melihat mereka semua mencaci maki bosnya, Chen berpikir betapa cepatnya orang berubah. Bos itu sekarang keluar sambil membawa barang-barangnya, tapi dia memperingatkan Chen bahwa ini belum selesai. Chen hanya mengatakan bahwa dia telah menghancurkan karirnya sendiri, jadi tidak pantas mengeluh. Beberapa saat kemudian dia memberitahu karyawan lain bahwa dia akan membuka agensi pemasaran dan bertanya siapa yang ingin bergabung. Para karyawan tampak antusias mengangkat tangan mereka, tapi Chen bertanya pada pria berambut biru apakah dia bukan kaki tangan mantan bosnya. Pria itu langsung berlutut di kaki Chen, mengatakan bahwa dia bahkan akan bersaksi di pengadilan melawan bos lamanya jika Chen menerimanya. Chen berkata bahwa dia tidak akan menerimanya, bahkan jika dia membunuh bos itu, karena orang seperti dia tidak bisa dipelihara. Dia menendang pantatnya dan mengusirnya. Berbalik pada semua orang yang telah ia pekerjakan, dia mengumumkan bahwa manajer baru adalah seorang gadis bernama Su Suoli. Gadis itu kebingungan, mengatakan bahwa dia tidak punya pengalaman di bidang tersebut. Chen berkata bahwa dia hanya perlu belajar, dan gadis itu menjawab bahwa kalau begitu, dia akan melakukan yang terbaik. Semua orang membungkuk mengucapkan terima kasih kepada bos baru mereka. Chen pergi sambil melambaikan tangan. Akhirnya, sudah saatnya dia kembali ke pekerjaan utamanya. Begitu dia masuk mobil, dia menerima permintaan tumpangan baru. Dia langsung melaju mengatakan bahwa akhirnya dia akan menghasilkan uang. Saat ia memarkirkan mobil, dia mengenali gadis itu sebagai teman dari sekolah. Gadis itu masuk ke mobil dan mengatakan bahwa kebetulan bertemu dengannya di sana. Chen bertanya apakah pria yang bersamanya adalah pacarnya. Gadis itu menjawab ya dan mengatakan kepada pacarnya bahwa Chen adalah pria tampan yang terkenal di universitas. Pria itu berkata bahwa Chen sepertinya populer di kalangan wanita. Pacarnya membenarkan, mengatakan bahwa sangat menyedihkan dia tidak pernah lajang. Dia bertanya tentang hubungannya dengan mantan, dan Chen menjawab bahwa mereka sudah putus sejak lama. Gadis itu mengatakan bahwa itu memalukan, tapi ya sudah karena sudah lewat. Chen mengatakan bahwa itu tidak penting karena sudah berakhir. Gadis itu berkata bahwa dia harus berterima kasih padanya karena telah mempermalukannya dan menolaknya di depan semua orang. Pacarnya bertanya apa maksudnya. Gadis itu menjelaskan bahwa ketika dia berusia 19 tahun, dia pernah menyatakan cinta kepada Chen. Tapi Chen tidak hanya menolaknya, tapi juga mempermalukannya. Chen berkata bahwa itu sudah lama sekali dan dia bahkan tidak ingat apa yang dia katakan saat itu. Pada saat itu, pacarnya menawarkan Chen pekerjaan membersihkan kantornya. Mantan pacarnya terlihat bersemangat mengatakan bahwa pekerjaan itu sangat cocok untuknya. Namun, yang hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja bekerja sebagai sopir Grab.
Saat dia membuka jendela, perempuan itu menyuruhnya untuk cepat-cepat menutupnya agar AC-nya bekerja. Ia mengatakan bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena mereka bersikap kasar. Pacarnya memperingatkan bahwa dia hanya belum memukul karena mereka adalah teman sekelas. Saat itu perempuan itu menyuruhnya berhati-hati karena yang sedang menyetir mobil dan bisa saja menabrak semua orang di dalamnya. Ia kemudian memerintahkan Yang untuk menyalakan AC, atau dia akan memberikan ulasan buruk. Yang mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan ulasan buruk dan menyuruhnya turun dari mobil jika memang tidak ingin melanjutkan perjalanan. Pacarnya langsung marah dan menyuruh Yang menghentikan mobil saat itu juga. Begitu mobil berhenti, pria itu keluar dan menendang jendela mobil, menyuruh Yang keluar. Namun Yang hanya bertanya bagaimana menurut mereka tentang cuaca musim panas, lalu langsung melesat meninggalkan pasangan itu di belakang. Perempuan itu bingung, bertanya mereka sekarang berada di mana. Yang menjawab bahwa sepertinya mereka ditinggalkan di sebuah jembatan tanpa tempat untuk pergi. Perempuan itu langsung membuka ponselnya untuk memberikan ulasan buruk. Sistem pun memberitahu Yang bahwa ia menerima 2 miliar karena ulasan buruk tersebut. Ia tersenyum, menyebut sangat menyenangkan. Tak lama ia melihat bahwa perempuan dari mobil tadi sedang memposting di grup kampus tentang semua yang dilakukan olehnya. Ia langsung mengirim pesan bahwa perempuan itu berbohong, lalu mengirimkan rekaman suara dari seluruh perjalanan mereka. Perempuan itu pun marah besar, merasa bajingan itu telah membalikkan semua orang melawannya. Pacarnya bilang, tak masalah, dia akan membunuh yang begitu ada kesempatan. Yang sepertinya mendapat undangan ke sebuah acara, tapi mengatakan bahwa dia akan datang tergantung suasana hatinya. Saat hujan mulai turun, dia membayangkan pasangan itu pasti sedang bersenang-senang di atas jembatan. Ia pun memarkirkan mobil dan mengirim pesan bahwa ia sudah menunggu orangnya. Tampaknya siapapun yang memesannya menyuruhnya keluar dalam kondisi hujan untuk menjemput mereka. Tanpa pilihan lain, Yang keluar menembus hujan untuk menemui perempuan itu. Perempuan itu bilang bahwa ia tak bisa berjalan ke mobil karena sepatunya akan kotor. Yang berkata bahwa perempuan itu bukan penyandang disabilitas sampai harus minta seperti itu. Namun perempuan itu menunjukkan pakaian barunya dan mengatakan banyak orang rela membayar hanya untuk menggendongnya. Yang tetap bersikeras mengatakan bahwa ia tidak menyediakan layanan seperti itu dan menyuruh perempuan itu untuk berjalan sendiri. Perempuan itu mengambil payung dan berkata bahwa Yang benar-benar bajingan. Akhirnya mereka berdua berlari ke mobil. Di dalam perempuan itu memperingatkan bahwa dia sudah membuatnya kesal dan dia pasti akan mengajukan keluhan. Begitu sampai di tujuan, Yang memintanya turun dan mengambil barang-barangnya. Tapi lagi-lagi perempuan itu mengatakan bahwa sepatunya kotor dan menyuruh Yang mengemudi naik ke tangga. Yang bingung dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, lalu menyuruhnya keluar. Perempuan itu pun mengangkat ponselnya dan mengatakan bahwa ia akan memberikan ulasan buruk kalau Yang tidak mau menurut. Tentu saja Yang tidak peduli dan perempuan itu mengatakan bahwa selama dia tidak diantar naik tangga, dia tidak akan turun dari mobil. Yang pun mengambil kunci, menutup pintu, dan menyuruh perempuan itu santai saja di sana selama yang dia mau. Perempuan itu akhirnya turun dari mobil dan Yang berkata bahwa ia akan cari makan. Apa masalahnya dalam keadaan basah kuyup? Perempuan itu berkata bahwa ia pasti akan mengajukan keluhan atas perlakuan ini. Tapi saat itu, Yang langsung berlari kembali ke mobil. Sebelum perempuan itu sadar, Yang sudah di dalam dan melesat pergi, menyipratkan air ke arahnya dan tertawa, mengatakan itu lucu. Perempuan itu merasa dia seharusnya mendapat perlakuan istimewa. Saat itu, gadis dari sistem muncul lagi mengucapkan selamat karena dia mendapat satu ulasan buruk lagi. Karena dia sebelumnya mengeluh tidak punya teh, sistem mengatakan bahwa inilah yang dia dapatkan. Yang sedikit bingung. Gadis sistem menjelaskan bahwa 20 gram teh itu pernah dijual seharga 200 juta dan uang pun belum tentu bisa membelinya karena sangat langka. Barulah Yang menyadari bahwa dia akan menerima sesuatu yang berharga. Ia pun menuju bagasi mobil untuk melihat apa barang tersebut. Mengetahui bahwa tiap sachet teh itu bernilai lebih dari 10 juta, dia langsung tersenyum. Karena baunya enak dan harganya mahal, dia pun memutuskan untuk mencoba salah satunya. Sistem kemudian memberitahu bahwa karena rangkaian ulasan buruk sebelumnya, dia akan menerima sebuah rumah. Saat berpikir rumah itu pasti bagus, dia mengucapkan terima kasih pada siapapun yang telah memberikan ulasan tersebut. Pada saat itu, seorang gadis dengan gaun hitam mendekat.
Sebelum dia bisa berkata apa-apa, gadis itu masuk ke dalam mobil dan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Ia menyerahkan uang dan menyuruh yang mengemudi mengatakan bahwa mobil itu miliknya sekarang. Namun yang mengatakan bahwa dia bukan sopir taksi dan jika dia ingin naik, dia harus memesan lewat aplikasi. Gadis itu bingung, merasa itu tidak masuk akal dan memerintahkan untuk segera jalan. Saat itu seorang pria yang sedang menelepon mendekati mobil. Ia mengetuk jendela mobil dan menyuruh yang membukanya. Gadis itu panik dan memohon agar yang tidak membuka pintunya. Saat ditanya apakah dia mengenal pria itu, gadis itu menjawab tidak. Yang pun menurunkan kaca jendela dan bertanya pada pria itu apakah dia mengenal gadis ini. Pria itu mengatakan tentu saja karena dia adalah pacarnya. Gadis itu menyangkal, mengatakan bahwa mereka hanya pernah bertemu sekali saat kencan buta. Pria itu berkata bahwa ayahnya gadis itu berutang banyak uang dan sekarang dia harus membayarnya dengan tubuhnya. Gadis itu bilang bahwa kalau yang menyerahkannya, maka dia akan jadi kaki tangan kejahatan ini. Namun pria itu tetap bersikeras menyuruh yang membuka pintunya karena ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Yang pun menoleh ke gadis itu dan menyuruhnya menelepon polisi, mengatakan bahwa dia hanya sopir Grab dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia bertanya kenapa yang terlihat begitu tenang dalam situasi seperti ini dan memintanya untuk membantu sedikit. Tapi yang mengatakan bahwa yang seharusnya membantu adalah ayahnya, karena ayahnya lah yang membuat dia terjebak dalam situasi ini, bukan dirinya. Saat itu juga pria yang tadi mengejar mereka mulai memaksa membuka pintu. Gadis itu memegang lengan Yang dan memohon agar dibantu, tapi Yang hanya menyuruhnya untuk menelepon polisi. Gadis itu menjelaskan bahwa itu tidak akan membantu karena dia tidak punya uang untuk membayar pria itu, jadi kejadian seperti ini akan terus terulang. Pada saat itu juga, pria itu berhasil membuka pintu dan menarik kepala gadis tersebut mencengkeram dagunya. Dia memperingatkan Yang bahwa jika dia menurunkan jendela, dia akan membiarkannya ikut ambil bagian. Namun yang langsung memutar kunci dan menginjak pedal gas meninggalkan si brengsek itu dalam debu. Pria itu menggenggam kunci mobilnya, menggerutu bahwa bocah itu sedang cari masalah. Tak lama kemudian gadis itu mengucapkan terima kasih, menyebut Yang pria yang luar biasa. Tapi Yang hanya menyuruhnya berhenti memuji karena dia akan menurunkannya di hotel dan gadis itu harus cari taksi sendiri. Saat itu juga seseorang melemparkan mobil ke depan mereka. Ternyata itu pria yang tadi berdiri menghadang dan mengancam akan membunuh mereka. Gadis itu ketakutan dan memohon agar Yang mempercepat laju mobil. Dengan gaya drift, Yang memutar mobil seperti dalam film aksi dan berhasil mengangkat mobil lawannya. Gadis itu menoleh sambil memuji, mengatakan bahwa dia luar biasa. Namun Yang berhenti di sebuah halte bus dan menyuruhnya turun. Gadis itu jelas tidak waras karena malah bilang bahwa jika dia ingin membawanya pulang sekarang dan melakukan apapun yang dia mau, dia akan menuruti. Tapi Yang tidak tertarik dan hanya menyuruhnya keluar dari mobil. Gadis itu marah, memanggilnya pengecut sialan, tapi Yang tak peduli dan meninggalkannya dalam keadaan mengumpat di halte. Adegan pun berpindah ke tokoh penjahat utama. Di Binjai, seseorang menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah kepada Yang, mengatakan bahwa sekarang dia adalah pemilik sah properti itu. Yang merasa cukup puas dan meminta pakaiannya. Dia lalu menerima telepon dari pihak manajemen hotel yang ingin mengadakan rapat. Dia pun datang dan memperkenalkan diri kepada para pemegang saham. Salah satu pria berdasi sambil tersenyum berkata bahwa dia tidak menyangka Yang begitu muda lalu memperkenalkan pria di sebelahnya sebagai presiden dari grup pulau dan pria lain bernama Jingyang Yu, salah satu investor utama. Mendengar tentang grup investor itu membuat Yang tertarik. Pria menyebalkan bernama Wan Hong langsung menyela dan mengatakan sudah cukup basa-basinya, mereka harus membahas insiden antara Yang dan putra salah satu dari mereka. Jingyang Yu langsung meminta maaf dan mengatakan agar Yang tidak tersinggung karena ketidaktahuan anaknya. Namun Yang berkata bahwa dia benar-benar merasa dihina hari itu dan tidak akan semudah itu memaafkan. Wan Hong mencoba menenangkan dengan menyuruh temannya melupakan semuanya demi masa depan yang lebih baik. Tapi sang ayah tak ingin menyerah, mengatakan bahwa anaknya hanya berusaha melindungi gadis yang sedang dikencaninya.
yang bertanya apakah masih ada hal penting lain yang perlu dibicarakan, dan pria berdagu lancip menjawab tidak. Maka yang langsung berdiri dan menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan investasi mereka dan memilih pergi karena tidak sedang mood untuk berdiskusi. Jing Yang Yu yang kesal bertanya-tanya kenapa bocah ini merasa dirinya begitu penting dan menyalahkan bos karena terlalu memanjakannya. Wan Hong menyuruhnya tenang dan berkata akan bicara dengan Yang nanti agar semuanya baik-baik saja. Saat pria lain berdiri, dia meminta agar yang setidaknya mencoba mendapatkan permintaan maaf dari putranya. Sementara itu, Yang kembali ke mobilnya untuk melanjutkan pekerjaan saat seseorang muncul dari belakang dan berkata bahwa akhirnya dia ditemukan juga. Ternyata pria dari tempat parkir sebelumnya yang mengatakan bahwa dia tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Yang bertanya bagaimana dia bisa menemukannya begitu cepat, dan pria itu menjawab bahwa dia memang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Yang bertanya apakah dia ingin berkelahi. Pria itu berkata tidak, dia datang hanya untuk menghancurkan mobil Yang. Mereka pun mulai menghantam mobil Yang, sementara Yang hanya berdiri di samping sambil merekam semuanya. Pria itu bilang dia akan melapor dan prosesnya akan memakan waktu 6 bulan sebelum Yang bisa mendapatkan mobilnya kembali. Saat itu juga sebuah Ferrari merah muncul dan gadis yang sebelumnya diselamatkan oleh Yang keluar dari mobil itu. Dia bertanya pada pria itu kenapa dia merusak mobil, Yang padahal dia sudah berjanji akan tidur dengannya malam itu. Pria itu berkata dia melakukannya karena dia ingin, lalu bertanya apakah dia merasa kasihan pada Yang dan menyebutnya perempuan murahan karena berkencan dengan sopir taksi. Namun gadis itu membalas dengan menunjuk ke arahnya dan berkata bahwa dia hanya berani bicara seperti itu karena keluarganya berutang. Kalau tidak, dia bahkan tak akan dilirik. Tak lama kemudian, pria dari pertemuan sebelumnya datang dan bertanya pada Yang apakah dia telah menyinggung putranya. Dia menjelaskan bahwa dia datang untuk meminta maaf atas semuanya. Yang meletakkan tangan di pundaknya sambil tertawa dan bertanya apakah keluarga pria muda itu kaya, dan pria itu membenarkan. Yang bertanya apakah dia mengenal pria yang menghancurkan mobilnya, dan pria itu menjawab ya, karena keluarganya berinvestasi di beberapa perusahaan mereka. Yang pun berkata bahwa kalau begitu ada cara mudah untuk mendapatkan pengampunan darinya. Pria itu bertanya bagaimana caranya, dan Yang menjawab bahwa mereka bisa meminjamkan 50 miliar kepada gadis itu untuk melunasi utangnya dan semuanya akan baik-baik saja. Pria itu berkata bahwa itu tidak masuk akal, karena dia telah menginvestasikan 3 triliun. Jadi kenapa dia tidak punya uang sebanyak itu? Yang menunjuk ke mobilnya sendiri dan mengatakan bahwa pekerjaannya adalah sopir Grab. Pria itu bertanya apakah dia berasal dari keluarga kaya yang menyembunyikan hartanya, dan Yang langsung menyuruhnya diam. Pria itu kemudian berkata, baiklah, cukup panggil saja seseorang dari keluarganya untuk bicara dengan para investor. Saat itu juga Yang memberitahu gadis itu bahwa dia sudah menemukan solusi untuk utangnya. Gadis itu langsung melompat dan memeluknya erat, menyebutnya luar biasa. Orang bodoh itu bertanya, mengapa keluarga Zhang berinvestasi pada gadis itu? John menjelaskan bahwa Yang adalah salah satu investor utama di hotel pulau, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Pria itu berkata bahwa itu tidak mungkin karena dia tahu anak itu hanya bekerja sebagai sopir Grab. John bertanya apakah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian dia seakan mulai paham, mengatakan bahwa Yang adalah orang kaya yang suka merasakan kehidupan orang miskin. Semua orang di sekitar mulai ketakutan, bertanya pada bos apakah mereka baru saja bermasalah dengan anak orang kaya. Pria itu mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, berjalan ke arah Yang dan menawarkannya, mengatakan bahwa mereka bisa menjadi teman baik lagi. Tapi saat itu juga polisi tiba dan bertanya kejahatan apa yang telah terjadi. Wang berkata bahwa dia menelepon karena mobil temannya telah dihancurkan. Dengan itu, orang-orang yang sebelumnya berpihak pada si pria kini berbalik melawannya. Petugas mendekat dan bertanya mengapa dia memukul mobil orang. Pria itu mengabaikannya dan mengatakan bahwa namanya Jingyan Renzi dan ayahnya adalah presiden dari grup Hyo. Petugas hanya bertanya apakah dia bersedia memberikan kompensasi. Pria itu mengatakan tentu saja, tapi harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Petugas menyuruhnya berhenti bertingkah bodoh karena jika dia membawa ini ke pengadilan, dia sendiri yang akan masuk penjara. Pria itu dengan marah berkata bahwa ayahnya punya kekuasaan, tapi petugas mengatakan bahwa tak satu pun dari mereka berada di atas hukum, sambil menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa akan lebih buruk jika ayahnya tahu tentang ini.
Pria itu berkata baiklah dan bertanya pada yang apakah 100 juta cukup, tapi yang kini berkata bahwa dia tidak ingin menerima pembayaran itu dan justru ingin membawanya ke pengadilan. Pria itu berkata bahwa 100 juta memang terlalu sedikit dan menawarkan 200 juta untuk menyelesaikan semuanya sekarang. Namun, yang berkata bahwa yang dia inginkan bukanlah kendaraan, melainkan keadilan. Jang mengatakan dia tidak peduli jika namanya rusak karena dia sudah memiliki seluruh warisan. Polisi lalu menangkapnya mengatakan bahwa dia harus ikut ke kantor polisi. Ayah dari anak itu datang dan berbicara kepada Yang. Dia bertanya berapa harga yang diminta, tapi Yang berkata bahwa dia tidak peduli tentang itu. Sang ayah menawarkan 500 juta dan bertanya apakah itu cukup. Yang dengan marah berkata bahwa dia sudah bilang tidak menginginkan uang dan bertanya apakah pria itu tuli. Sang ayah membanting meja mengatakan bahwa 1 miliar sudah cukup dan itulah cek yang dia bawa. Yang mengabaikannya dan bertanya pada petugas apakah dia bisa pergi. Saat dia hendak menulis laporan, sang ayah menghentikan kertasnya memperingatkan bahwa dia terlalu muda untuk menemui ajalnya seperti ini. Yang hanya menarik kertas itu dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan omong kosong semacam itu. Dia menandatangani dokumen dan berkata bahwa ancaman seperti itu tidak akan berhasil padanya. Dia pun berbalik mengucapkan selamat tinggal dan berkata bahwa mereka akan bertemu di pengadilan. Tak lama setelah itu, dia menerima ulasan negatif lagi. Dia bahkan tidak tahu dari siapa, sepertinya orang-orang mulai rajin memberi ulasan buruk. Tapi yang senang karena itu menguntungkan baginya. Gadis sistem muncul dan memberinya ciuman di pipi, mengatakan bahwa hadiah kali ini adalah kartu mewah. Dia pun kembali bekerja. Dia sangat antusias, berterima kasih pada gadis itu sambil menggenggam kunci. Dia berkata akan beristirahat hari ini karena besok akan seru. Di rumahnya, yang duduk dengan nyaman, merasa hidupnya begitu menyenangkan. Namun beberapa tetangga tampaknya sedang mengawasinya dari seberang. Seorang gadis bernama Su Yinong sedang duduk sambil minum anggur dan memandangi Yang. Dia bertanya pada pelayan, apakah mereka sudah tahu siapa pemilik rumah nomor 1? Pelayan menjelaskan bahwa mereka sudah memeriksa dan sepertinya anak itu sangat biasa saja. Namun Yinong yakin bahwa dia adalah anak triliuner yang menyembunyikan jati dirinya. Dia pun menyuruh pelayan mengambil 2 botol anggur mahal karena mereka harus menemui orang ini. Malam itu seseorang membunyikan bel yang membuka pintu dan bertanya, ada apa? Pelayan itu berkata bahwa dia dari villa nomor 8 sambil menunjukkan sebuah kotak dan mengatakan bahwa nyonyanya mengirimkan hadiah. Yang berkata bahwa itu sangat baik dan bertanya siapa nyonyanya. Pelayan itu berkata bahwa gadis itu bernama Su Yinong dan ingin tahu siapa namanya. Yang menjawab bahwa namanya Yang Chen dan mengundangnya untuk makan malam. Di rumah Su Yinong bertanya bagaimana hasilnya. Pelayan berkata bahwa anak itu tampaknya sangat baik dan jelas berasal dari keluarga kaya. Mendengar itu, Yinong mengucapkan terima kasih dan menyuruh pelayannya untuk beristirahat. Yang melihat jam dan merasa masih cukup awal, lalu berpikir akan baik jika mengambil beberapa orderan sebelum tidur. Dengan itu, dia mengemudi menuju pasangan yang menjadi penumpang. Begitu si gadis masuk, dia berkata bahwa dia harus sampai di kampus sebelum jam 10.30. Yang berkata bahwa tidak mungkin mencapai tujuan dalam 20 menit. Si pacar justru meminta Yang untuk mengemudi sangat cepat, tapi kenyataannya dia hanya ingin mereka terlambat agar bisa menginap di hotel. Yang berkata baiklah dan mulai memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba pacarnya berkata bahwa jika mereka tidak sampai sebelum jam 10.30, maka dia tidak akan membayar dan mereka harus diantar kembali. Pacarnya bertanya kenapa dia mengatakan hal seperti itu dan dia membisikkan padanya bahwa dia hanya mengatakannya supaya sopir mempercepat laju mobil. Yang berkata bahwa itu tidak masalah dan jika dia berjanji mereka akan sampai tepat waktu, maka dia akan melakukannya. Tiba-tiba aplikasi mengabari bahwa dia telah mengubah rute dan harus kembali ke jalur awal. Pacarnya berteriak menanyakan kenapa dia tidak mengikuti GPS. Yang menjawab bahwa dia tahu jalan yang bisa memangkas 5 menit dan menjamin mereka tiba tepat waktu. Pacarnya senang mendengarnya, tapi si bodoh yang berharap bisa menginap di hotel jadi kecewa. Mereka akhirnya tiba di tujuan. Si gadis langsung keluar menelepon seseorang dari hotel dan mengatakan bahwa dia berhasil sampai tepat waktu.
Dia lalu menoleh ke arah Yang dan mengucapkan terima kasih. Yang melihat ke belakang dan bertanya apakah pacarnya tidak turun juga. Pria itu berkata bahwa dia telah memesan perjalanan baru ke tujuan berikutnya, tapi saat itu aplikasi memberitahukan bahwa Yang menerima ulasan buruk. Yang langsung tahu bahwa itu ulah si bajingan di kursi belakang. Namun, sistem memberinya teknik bela diri sebagai hadiah dari ulasan itu, yang merasa seperti baru saja mendapatkan semacam kekuatan super. Dia menoleh ke pria itu dan bertanya kenapa dia memberikan ulasan buruk, padahal mereka sampai tepat waktu. Pria itu menyuruhnya diam dan menyetir saja, nanti akan dijelaskan. Ketika mereka sampai di depan sebuah gedung, yang memintanya menjelaskan. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan memanggil teman-temannya. Tiba-tiba beberapa pria dengan tongkat pemukul muncul, siap menghancurkan mobil yang bertanya kenapa pria gila itu melakukan semua ini. Pria itu memakinya dan berkata bahwa dia sudah menghabiskan malam dengan membuat si gadis mabuk, tapi semuanya rusak karena Yang bingung karena pria itu sendiri yang meminta dia ngebut. Pria itu bilang dia tidak peduli dan keluar dari mobil. Dia menendang kaca spion sambil menyuruh Yang keluar supaya mereka bisa menyelesaikan ini. Yang berpikir sejenak karena dia baru saja menerima teknik bela diri dan tidak keberatan mencobanya. Begitu dia keluar, para preman itu mengagumi keberaniannya dan bilang ini akan cepat selesai. Tapi saat pria itu berlari ke arahnya, Yang menyuruhnya tunggu sebentar. Pria itu tertawa dan bilang jika Yang berlutut dan minta maaf, mungkin dia akan diampuni. Tapi Yang hanya berkata bahwa sebaiknya mereka pergi karena ada kamera yang merekam. Semua orang tertawa mendengarnya. Pacarnya bilang tampaknya Yang sudah menerima nasibnya. Setelah itu mereka semua berjalan menuju gang. Tapi belum lama berlalu Yang sudah kembali sendirian dengan semua orang sudah KO. Seorang pria yang kepalanya dibalut berkata kepada temannya untuk lebih berhati-hati memilih lawan berkelahi. Pria lain yang juga babak belur berkata bahwa dia tidak tahu Yang adalah petarung. Yang kembali ke mobil dan memanggil pria itu untuk mengobrol. Pria itu dalam ketakutan berkata kalau dia terus dipukuli, dia akan mati. Yang berkata bahwa dia tidak ingin membunuhnya, hanya ingin menanyakan sesuatu. Dia menarik kerah bajunya dan menyuruhnya menghapus ulasan buruk itu, karena itu adalah perjalanan pertama untuk mobil barunya. Setelah itu, dia langsung tancap gas dan meninggalkan pria itu sendirian. Dia menerima panggilan dari pacar pria itu yang menanyakan apakah dia baik-baik saja, yang menjelaskan semua yang terjadi dan menyarankan agar dia putus karena pria itu bukan orang baik. Namun begitu dia menutup telepon, si gadis langsung menelepon pacarnya dan bertanya kenapa dia menyuruh orang untuk memukuli sopir itu. Pria itu marah dan bertanya apakah dia merasa kasihan pada sopir taksi sialan itu. Pacarnya balik bertanya apakah dia sudah gila. Pria bodoh itu lelah dengan semua ini, berkata bahwa dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan tentu saja Yang menerima ulasan buruk lagi. Yang keluar dari mobil sambil berkata bahwa pada akhirnya itu hanya hadiah lain. Dia berbaring di tempat tidur sambil berpikir bahwa kekuatan yang dia dapat dari sistem membuatnya terlalu kuat. Saat itu juga sistem memberinya bonus penguatan tubuh. Keesokan harinya, Yang keluar untuk jalan pagi dan melihat seseorang lewat. Dia menyapanya, bertanya apakah dia Nonasu. Dia menjawab bahwa dia tahu dia adalah Tuan Yang Chen. Dengan sopan dia berterima kasih atas hadiah kemarin dan dia berkata bahwa dia senang menerimanya. Yang melambaikan tangan, mengatakan bahwa dia harus melakukan latihan pagi. Dia memperhatikannya pergi, berpikir bahwa dia tampak punya kepribadian baik dan berasal dari keluarga hebat. Saat itulah Yang mendapat ide untuk memberinya hadiah sebagai balasan. Beberapa saat kemudian dia menekan bel rumahnya. Pelayan membuka pintu dan dia mengatakan bahwa dia datang untuk membalas kebaikan kemarin. Dia menyebutkan bahwa dia membawa teh sederhana dan ingin berbagi dengannya. Pelayan penasaran, bertanya teh jenis apa itu. Dari tangga, Suinong turun sambil berkata bahwa Yang sangat disambut. Dia meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan dan pelayan menyebutkan tentang teh itu dengan senyum. Dia bilang akan merebus air. Lalu Yang menjelaskan bahwa dia harus menjemput mobil mereka, jadi dia mungkin tidak bisa ikut minum teh. Dari tangga, Su bertanya apa pekerjaannya sambil mengucapkan selamat tinggal. Yang mengatakan bahwa dia bekerja sebagai sopir Grab. Dia berdiri di situ bertanya-tanya apakah dia benar-benar orang kaya. Pelayan membuka kantong itu untuk melihat teh seperti apa yang dia bawa. Keduanya terlihat bingung dan memutuskan untuk bertanya pada seorang spesialis.
Pelayan membawa kantong itu dan pergi sementara Su Yinong bertanya-tanya bagaimana seseorang yang hidupnya dari menyopir bisa membeli villa paling mahal di tempat itu. Seperti biasa, yang sudah meluncur untuk menjemput korban berikutnya. Maksudnya penumpang. Dan seperti biasa, seseorang yang bersinar cerah sudah menunggu. Cowok itu bertanya apakah dia memesan taksi. Cewek itu langsung masuk dan bilang bahwa seharusnya cowok itu beli mobil sport daripada nyetir mobil seperti itu. Dengan gaya aneh, dia tanya apakah kakinya terlihat lebih jenjang kalau pakai pakaian putih. Yang Chen bingung dan bilang bahwa dia terlihat lebih cantik saat diam. Cewek itu jadi agak malu dan hanya disuruh pasang sabuk pengaman agar mereka bisa segera jalan. Beberapa saat kemudian, cewek itu mengundang Yang makan malam, tapi dia bilang tidak punya waktu. Yang Chen, yang agak psikopat, bertanya apakah dia sedang mencoba membuatnya mabuk. Si cewek gila itu menjawab bahwa memang begitu. Tapi Yang Chen tetap bilang tidak tertarik dengan makan malam itu. Lalu dengan penasaran, cewek itu bertanya tentang orientasi seksualnya, yakin bahwa mustahil ada pria yang bisa menolaknya. Namun, yang langsung menghentikan mobil dan bilang bahwa mereka sudah sampai. Cewek itu keluar sambil mengatakan bahwa dia yakin cowok itu pasti tidak suka perempuan. Di perjalanan berikutnya, Yang melihat seorang siswi SMA sedang di pojokan. Saat dia mendekat, gadis itu memanggilnya dan bilang bahwa dia yang memesan taksi, tapi seorang pria menghampirinya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh pergi sebelum membayar semuanya. Gadis itu menjelaskan bahwa bukan sepedanya yang menabrak mobil pria itu, tapi pria itu tetap memaksa agar masalah diselesaikan saat itu juga. Yang mendekat dan bilang bahwa ada kamera, jadi mereka bisa cek rekaman. Pria itu menunjuk Yang dan menyuruhnya tidak ikut campur, tapi Yang bertanya apakah dia tidak malu berteriak ke gadis kecil. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan tongkat besi dan bilang akan merusak mobil Yang. Tapi Yang menantangnya, bilang kalau dia mampu bayar mobil itu, silakan saja hancurkan sesuka hati. Pria itu tertawa, bilang mobil itu murah dan dia bisa beli satu hanya dengan kerja 2 hari. Yang bilang, kalau begitu kenapa tidak langsung dihancurkan saja? Si gila itu mulai buka bajunya seolah siap berantem. Saat dia siap menyerang, matanya melihat logo kecil yang terpampang di bodi mobil. Dia langsung mengenalinya dan sadar kalau dia benar-benar merusak mobil itu, dia tidak akan mampu ganti rugi seumur hidupnya. Yang mulai memprovokasi menanyakan kenapa dia ragu-ragu. Tapi si pria hanya meletakkan tongkatnya dan bilang bahwa mungkin sepedanya jatuh karena angin, jadi tidak ada yang perlu diributkan. Yang menimpali bertanya kemana keberaniannya yang tadi. Pria itu menjawab bahwa semua itu hanya lelucon, tidak ada yang serius. Yang mengabaikannya dan menyuruh gadis itu masuk ke mobil agar bisa diantar ke tujuannya. Di adegan berikutnya mereka sudah sampai. Gadis itu tampak senang dan memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Yun, tapi yang tidak terlalu peduli dan hanya menyuruhnya menikmati waktu bersama teman-temannya. Gadis itu bilang akan menyimpan kontaknya agar bisa memesan lagi nanti. Setelah itu Yang langsung pergi. Syukurlah dia tidak tertarik mengembangkan hubungan yang bisa jadi problematik. Yang pergi ke restoran untuk makan dan istirahat, tapi dia menerima pesan dari gadis yang tadi. Bilang bahwa dia dipaksa minum oleh teman-temannya dan tidak enak badan. Yang langsung kembali ke sana. Dia tiba di resepsionis dan bilang ingin cek kamar 302, tapi seseorang menghampirinya. Ternyata pria dari tadi dan beberapa temannya yang tampaknya membuat gadis itu mabuk. Gadis itu meminta pulang dan teman-temannya bilang akan mengantarnya pulang. Namun yang menendang salah satu meja ke arah kaki pria itu. Pria itu bilang ini cuma kebetulan dan yang membalas bahwa cukup mengesankan dia belum ditahan. Pria itu menyilangkan tangan dan menyuruh Yang enyah karena sudah lelah dengan drama seperti ini. Tapi Yang langsung menyuruhnya diam dan bertanya apakah mereka benar-benar membuat gadis itu mabuk untuk niat buruk. Salah satu gadis menjawab bahwa mereka hanya berniat mengantarnya pulang. Namun Yang menunjukkan pesan yang dikirimkan gadis itu dan bertanya apa maksudnya, membuat mereka semua langsung malu karena ketahuan. Pria itu menunjuk Yang dan bilang bahwa dia pacarnya si gadis, jadi Yang tak perlu ikut campur. Yang menjawab bahwa itu tidak masalah, dia akan memanggil polisi dan dokter, dan jika ditemukan obat-obatan, mereka semua akan kena pasal. Pria itu kesal dan bilang kenapa si bajingan ini selalu bikin masalah untuknya. Dia langsung pergi sambil bersumpah akan membuat hidup yang sengsara. Teman-teman gadis itu menendang gadis itu dan bilang bahwa semua ini bukan urusan mereka. Yang kemudian meminta ke resepsionis agar disiapkan kamar pribadi agar gadis itu bisa istirahat.
Dia memberinya air minum dan bertanya apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa saat dia datang, mereka memberinya minuman dan dia langsung merasa tidak enak badan. Yang bilang jelas sekali mereka sudah mencampur sesuatu ke dalam minuman itu. Gadis itu marah dan bilang mereka harus panggil polisi. Yang setuju dan mereka pun menelepon. Di adegan berikutnya, gadis itu sedang dibawa ke kantor polisi. Beberapa saat kemudian, yang kembali ke rumah dan pelayan sudah menunggunya di depan. Dia bertanya kenapa dia ada di sana. Pelayan menjawab bahwa Nona Nong mengundangnya untuk minum teh. Tapi yang berkata bahwa dia sangat lelah karena banyak masalah hari itu. Pelayan bilang tidak apa-apa dan dia diundang makan malam besok. Saat kembali ke rumah, Su Yinong bertanya apa yang terjadi. Dan pelayan menjelaskan bahwa pria itu tidak datang hari itu, tapi sudah mengundangnya untuk makan malam. Ia terlihat bersemangat dan berkata bahwa ia akan melakukan segalanya untuk akhirnya mengetahui siapa sebenarnya pria itu. Keesokan harinya, Yang Chen kembali mengemudi dan menjemput penumpang. Sepasang kekasih masuk ke dalam mobil dan ia mengingatkan mereka untuk mengenakan sabuk pengaman. Namun si pria membuka sepatu, mengeluarkan bau menyengat yang langsung membuat suasana jadi tidak nyaman, yang menyuruhnya mengenakan kembali sepatu itu atau dia bisa pingsan karena baunya. Pria berambut anggur itu menjawab bahwa yang cuma pengemudi Grab dan tidak perlu sok banyak aturan. Namun, yang memperingatkan bahwa kalau mereka tidak mau patuh, mereka bisa keluar dari mobil. Si pria menyilangkan tangan dan bilang tidak akan keluar. Yang berkata itu bagus, lalu langsung keluar, membuka pintu pria itu, menarik lengannya dan melemparkannya ke tanah. Pacarnya berteriak histeris menyebutkan bahwa ada pembunuh di aplikasi. Keributan pun terjadi dan dia menunjuk Yang sambil berteriak bahwa pria itu memukul pacarnya. Yang menjelaskan situasinya. Orang-orang di luar mulai bertanya-tanya kenapa orang seperti dia mengemudi Grab dengan mobil semahal itu. Pria berambut anggur itu mengatakan mobilnya terlihat biasa saja sampai dia melihat logo HT di bodi mobil yang tampaknya adalah merek mahal seperti BMW atau semacamnya. Pacarnya bertanya apakah mobil itu mahal dan dia mengangguk lalu berkata bahwa mungkin mereka telah salah memilih orang yang harus mereka hadapi. Yang membawa mobilnya pergi dan seperti biasa menerima ulasan buruk lagi. Sistem muncul dan memberitahunya bahwa dia menerima 32% saham dari sebuah hotel lagi. Yang tersenyum mengatakan bahwa mencium bau kaki itu ternyata sepadan. Beberapa waktu kemudian dia pulang ke rumah dan melihat beberapa koki berdiri di depan pintu. Yang bertanya, ada urusan apa? Para koki menjelaskan bahwa mereka datang atas perintah Nona Su Yinong. Dengan itu, Yang mengerti dan menyuruh mereka masuk ke dapur. Para koki langsung terkesima karena semua peralatan di dapur itu berkualitas tinggi. Namun, kepala koki memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena jika ada yang rusak, akibatnya bisa fatal. Para koki saling berbisik bahwa teman Nona Su ini pasti orang luar biasa. Beberapa saat kemudian, makan malam siap dan yang menyambut Su Yinong. Dia bertanya apakah Yang puas dengan semua hidangan yang tersedia. Yang menjawab bahwa dia sering makan seperti ini saat di rumah. Su Yinong langsung berpikir bahwa itu berarti dia memang berasal dari keluarga kaya. Dia lalu bertanya mobil seperti apa yang disukai Yang dan Yang menjawab mobil sport. Namun dia menjelaskan bahwa dalam posisinya sekarang dia tidak bisa mengendarai mobil seperti itu. Su Yinong membayangkan bahwa mungkin dia sedang menjalani ujian dari keluarganya untuk hidup seperti orang biasa dan akan mendapatkan semuanya kembali dalam 3 tahun. Dia kemudian menyuruhnya mencoba daging yang disajikan. Yang bilang rasanya sangat enak. 1 jam kemudian setelah perut kenyang, dia menyarankan untuk jalan-jalan sebentar agar pencernaan lancar. Mereka pun berjalan-jalan di sekitar komplek villa. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang mengatakan mereka telah menemukan si bajingan itu. Ternyata itu adalah Jang lagi yang bilang bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Yang kali ini. Su Yinong menunjuk mereka dan bertanya siapa mereka. Menyuruh mereka keluar dari kawasan perumahan. Jang memperkenalkan dirinya sebagai anak presiden grup Yao. Su Yinong merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan poin di mata Yang Chen. Dia berteriak lagi menyuruh mereka keluar dari lingkungan itu. Jang yang semakin berbahaya berkata bahwa kalau dia tidak menyingkir, dia akan dipukul. Yang berterima kasih pada Jang karena telah datang, sebab dia memang pantas mendapat pelajaran. Jang membalas dengan menyuruh Yang berhenti sok penting, lalu memerintahkan teman-temannya untuk menyerang. 3 orang dengan tongkat berlari ke arah Yang.
Namun, yang bergerak cepat, menghindar dan memukul semuanya hanya dalam hitungan detik. Ketiga orang itu langsung tumbang di tanah, dan Su Yinong terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang berjalan mendekati Zhang yang kini ketakutan dan berkata agar dia tidak mendekat. Tapi yang menampar kepalanya menyuruhnya berhenti mengancam. Zhang masih sok kuat berkata bahwa yang akan menyesal seumur hidup. Namun yang hanya penasaran bagaimana itu bisa terjadi, lalu mulai menampar Zhang berulang kali. Anak itu gemetar memohon agar dia berhenti. Yang hanya menatapnya dan bilang bahwa sebaiknya dia lenyap dari tempat itu dan biarkan teman-temannya membawanya pergi. Zhang pun diseret pergi. Su Yinong berkomentar bahwa yang ternyata jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dengan sedikit malu, yang bilang bahwa dia belajar semua itu dari gurunya yang lama, meskipun sudah agak berkarat. Dengan penuh percaya diri, Su Yinong bertanya, bagaimana dia akan menghadapi grup Yao sekarang? Yang menjawab bahwa untuk sekarang, dia belum bisa melakukan banyak hal, tapi akan menyelesaikannya segera. Melihat kesempatan lagi untuk menarik hatinya, Su Yinong menawarkan diri untuk membantu menangani grup Yao karena dia punya koneksi di sana. Dengan tersenyum, yang bilang kalau dia benar-benar bisa melakukannya, dia akan sangat berterima kasih. Su Yinong menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih karena teman memang untuk hal-hal seperti itu. Yang kemudian mengundangnya untuk makan malam di restoran hotel, tempat dia baru saja mendapat 32% saham. Saat Su Yinong kembali ke rumah, dia mengatakan pada pelayannya bahwa pria itu memang berasal dari keluarga ternama, lalu memerintahkan agar dilakukan investigasi terhadap grup Yao. Keesokan harinya, di sebuah restoran, pasangan yang pernah ditinggalkan, yang di jembatan sedang mendiskusikan kenapa dia belum juga muncul. Si gadis menjelaskan bahwa dia sudah mengirim banyak pesan, tapi entah kenapa tidak dibalas. Si cowok berkata kalau Yang Chen tidak datang, maka dia yang harus membayar tagihannya, membuat si gadis kebingungan. Ma dan seorang pria berkacamata datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pacar gadis itu menjelaskan bahwa dia pernah bilang akan membayar semuanya jika Yang Chen muncul. Tapi sayangnya pria itu masih belum datang. Si pria pirang mengatakan bahwa ini memalukan karena dia datang hanya untuk makan gratis. Si rambut merah berkata bahwa tidak sopan mengundang dua tamu lalu mengharapkan mereka membayar sendiri. Si gadis langsung memukuli pacarnya karena mempermalukannya di depan teman-temannya. Pacarnya berkata bahwa mereka adalah teman si gadis, jadi dia tidak akan membayar untuk siapapun. Saat itu, seseorang muncul dan berkata cukup dengan dramanya. Seorang pria dengan jas dan dasi berkata bahwa semua orang seharusnya membayar makanannya sendiri. Dia mengeluarkan uang dan mengatakan bahwa itu bukan masalah untuknya, tapi dia tidak kenal siapapun di sana. Si gadis pun langsung berkata bahwa dia ingin putus karena pria itu terlalu pelit. Pria itu malah terlihat lega karena akhirnya bisa lepas dari seseorang yang menurutnya gila. Pria berjas itu lalu berkata bahwa mereka sebaiknya melanjutkan makan saja agar suasana tidak semakin buruk. Dia menoleh ke arah si rambut merah dan berkata bahwa dia tak perlu khawatir karena makanannya sepadan. Namun, si rambut merah menjawab bahwa setelah membayar tagihan, dia akan makan debu dan lumpur selama sebulan. Pria pirang juga mengeluh hal yang sama. Tampaknya mereka semua sangat berharap bisa makan gratis. Saat itu Yang Chen akhirnya muncul dan meminta maaf karena terlambat akibat macet. Kelompok itu menyambutnya dan menyebut bahwa sempat ada kesalahpahaman karena keterlambatannya. Tiba-tiba pelayan datang dengan membawa beberapa botol anggur, ia meletakkannya di meja dan kelompok itu langsung mengenali bahwa minuman itu mahal. Si rambut merah bertanya berapa harganya dan pelayan menjawab 128 juta. Pria berjas bertanya kenapa pelayan menyajikan itu kalau tak ada yang memesan. Pelayan menjelaskan bahwa pacar si gadis telah memesan sebelum pergi dan bertanya apakah bisa dibatalkan. Sambil melihat ke arah para gadis, pria itu berpikir bahwa mereka tak sepadan dengan harga semahal itu. Namun pelayan bilang bahwa botol-botol itu sudah dibuka, jadi tidak bisa dibatalkan. Yang dengan gaya pamer kekayaannya bilang bahwa tidak masalah dan dia yang akan membayar tagihannya. Gadis di sebelahnya bertanya berapa banyak perjalanan yang harus dia lakukan untuk membayar hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, manajer restoran datang dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan botol-botol anggur yang dikembalikan. Saat itulah dia mengenali Yang Chen sebagai salah satu pemegang saham baru tempat itu. Dia langsung mendekati Yang dan menanyakan apakah makanannya memuaskan.
dan Yang menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Teman-temannya yang lain kini kebingungan melihat bagaimana sopannya manajer restoran terhadap Yang. Manajer lalu menyuruh pelayan membawa lebih banyak makanan dan anggur. Gadis berambut putih memohon agar tidak dilakukan karena mereka tak akan sanggup membayar. Namun pelayan dengan wajah malu-malu bilang bahwa merupakan kehormatan besar bagi mereka melayani apapun untuk Tuan Yang mengucapkan terima kasih dan meminta mereka kembali bekerja. Dia melihat semua orang terdiam dan menyuruh mereka melanjutkan makan. Si rambut putih berkata bahwa pemilik restoran terlihat terlalu sopan dan si rambut merah ingin tahu bagaimana Yang bisa kenal dengan orang seperti itu. Yang menjelaskan bahwa dia hanya punya beberapa saham di tempat itu. Pria berjas bertanya bagaimana dia bisa punya saham di tempat semahal itu kalau dia hanya bekerja sebagai sopir Grab. Yang bilang dia hanya orang yang beruntung dan ayahnya meninggalkan cukup banyak uang. Saat itu, gadis dari sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat kekanak-kanakan dan ingin meminta maaf pada Yang. Dia tersenyum dan berkata bahwa sebelumnya gadis itu tampak sangat percaya diri saat mencoba mempermalukannya. Si gadis menangis, bilang bahwa dia menyesal dan meminta maaf. Tiba-tiba, manajer restoran masuk bersama mantan pacar si gadis, mengatakan bahwa dia sedang mencari Yang Chen. Pria bodoh itu bertanya apa hubungan Yang dengan orang-orang di sana. Dia langsung ditampar oleh pemilik restoran yang menyuruhnya menghormati pemegang saham terbesar. Si bodoh itu sangat bingung, bertanya-tanya sejak kapan ini terjadi. Dia menoleh ke mantan pacarnya dan meminta maaf, tapi si gadis hanya menyuruhnya menghilang. Yang melihat ke ponselnya dan mengingat bahwa dia punya janji dengan Yinong. Dia mengucapkan terima kasih pada manajer restoran yang menjawab bahwa Yang selalu diterima kapan saja. Yang pun langsung pergi dan menutup pintu. Para teman sekolahnya tetap duduk di sana tanpa tahu harus berkata apa. Para gadis mulai membuka pembicaraan dan bilang mereka tak menyangka Yang seperti itu. Si rambut merah bilang bahwa dia benar-benar meremehkan potensi pria itu dan mantan pacarnya yang kini disebut si mantan gila mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kedua gadis itu merebut Yang darinya. Sementara itu, Yang pergi ke tempat janji makan malam di kamar 318. Dia membuka pintu dan memuji penampilan Yinong. Dia menjelaskan bahwa dia datang dengan pakaian santai karena tak sempat berganti. Si gadis bersenjata bilang dia tak perlu berdandan karena tubuhnya sudah cukup bagus. Hidangan pun disajikan. Yinong hanya bisa berpikir bahwa jika dia harus membayar semua itu, pasti akan habis sekitar 300 juta. Saat itu, Yang menerima pesan dari gadis yang sebelumnya dia tolak, mengatakan bahwa hari ini dia ingin membelikan sesuatu untuknya. Gadis itu sangat termotivasi, berpikir bahwa jika Yang memberinya kesempatan, dia akan menjadi istri kaya. Keesokan paginya, Yang bangun kelelahan di ranjang, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Orang-orang yang dulu dia bantu untuk membangun kantor media mengatakan bahwa hampir semuanya sudah siap. Gadis yang sebelumnya ditunjuk menjadi pengganti mantan bos mengatakan bahwa semuanya akan dimulai besok. Sementara itu, Yang Chen melihat keluar jendela dan berkata bahwa cuaca hari ini sempurna untuk bekerja sebagai sopir Grab. Begitu dia parkir, penumpang pertamanya langsung mengeluh bahwa dia terlambat. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa tadi sempat terjebak proyek jalan. Si wanita naik dan berkata bahwa dia harus tiba di stasiun kereta dalam waktu 30 menit. Yang melihat aplikasi dan bilang itu tidak mungkin, menyarankan untuk menjadwal ulang. Tapi wanita itu menjawab bahwa dia baru saja mengetahui suaminya bersama wanita lain di rumah, jadi dia harus cepat sampai ke sana. Yang hanya bilang dia seharusnya memesan Grab lebih awal. Wanita itu menelpon stasiun dan meminta mereka menunggu karena dia sedang dalam perjalanan. Yang langsung sadar bahwa wanita ini sepertinya tidak waras. Dia mengamuk begitu sadar, tentu saja bahwa kereta tidak akan menunggu. Saat mereka tiba, Yang menyuruhnya turun, tapi dia berkata bahwa pelayanannya sangat buruk dan dia pasti akan memberikan ulasan jelek, lalu berlari agar tidak ketinggalan kereta. Saat itu juga Yang mendapat pesan dari Xiaoyun yang mengatakan bahwa dia butuh bantuan. Dia langsung tancap gas dan menyuruhnya mengirim lokasi. Beberapa saat kemudian dia tiba di universitas. Ponselnya langsung menunjukkan bahwa dia mendapat ulasan jelek lagi. Gadis sistem muncul dan mengucapkan selamat karena akhirnya dia akan mendapatkan mobil sport yang dia inginkan. Yang sangat senang karena YG Rap-nya akan jadi salah satu yang tercepat. Satu-satunya hal aneh adalah kali ini sistem hanya memberinya kunci tanpa menyebut di mana mobilnya berada.
Dia melihat beberapa gadis sedang berbicara tentang sebuah mobil super mahal. Yang mendekat terkesima dengan sesuatu yang disebut Bronco. Seorang pria kinclong bertanya apakah dia suka warnanya. Yang memuji bilang bahwa wajar saja harganya 45 miliar. Lalu pria itu memberitahu pemilik mobil bahwa seseorang akan datang. Dia mendekati Yang dan berkata akan memberinya $100 jika mau memegang sebuah spanduk. Dia juga memanggil pria botak lain dan memberikan tawaran yang sama. Dengan pamer, dia menjatuhkan ranselnya untuk menunjukkan betapa banyak uang yang dia bawa. Orang-orang tampak terkesan, tapi Yang tak terlihat peduli. Pria itu mengulurkan uang dan menawarkannya pada Yang menjawab bahwa tawaran seperti itu tidak pantas. Pria itu bertanya, apakah menurutnya itu terlalu sedikit dan mengatakan bahwa dia bisa membayar lebih. Pria botak yang tadi juga meminta bantuan, jadi mereka membagi uangnya. Mereka membuka spanduk bertuliskan bahwa pria itu menyukai Zian dan memintanya menjadi pacarnya. Si pria berdiri di sana memegang buket bunga, berpikir bahwa dia akan menaklukkan hati sang pujaan. Astaga, dia terlihat seperti anak SMP. Pria itu seharusnya ditangkap. Zian langsung lari dan gadis di sebelahnya memperingatkan bahwa sangat berbahaya terlibat dengan pria seperti itu. Si pemegang buket yakin rencananya berhasil. Dia berbalik ke Yang dan bertanya apakah dia sudah belajar cara menaklukkan wanita. Tapi dia sepenuhnya diabaikan saat Zian mendekati Yang dan bertanya sedang apa dia di sana. Yang menjawab bahwa dia hanya dibayar beberapa dolar untuk memegang spanduk. Si pria bingung bertanya apakah mereka saling kenal dan Yang menjelaskan bahwa dia pernah menjadi sopir Grab-nya. Pria itu sedikit tenang, mengira itu saja. Kemudian dia berlutut dan menawarkan bunga, meminta Zian menjadi pacarnya. Sepertinya dia benar-benar ingin dipenjara. Untungnya gadis itu menolak, mengatakan bahwa bersamanya bahkan tidak pernah terlintas di pikirannya. Pria itu ditolak di tempat. Dia berdiri dan bertanya apakah dia tidak cukup tampan, kaya, atau setidaknya baik. Zian hanya menjawab bahwa dia memang tidak suka padanya. Dia langsung berlari ke arah Yang seolah ingin membuat Yang ikut terlibat. Anak orang kaya itu mulai menunjuk-nunjuk dan menyuruh Zian menjauh dari pecundang itu. Dia mendekati Yang dan memperingatkan agar tidak mendekati Zian atau hidupnya akan jadi sulit di kota ini. Yang hanya bertanya apakah dia benar-benar sedang mengancam. Pria itu menjawab ya dan bertanya balik apa yang akan Yang lakukan. Saat itu juga Yang menerima pesan dari sistem yang memberinya nomor plat mobil yang dia menangkan. Begitu dia melihatnya, dia langsung paham. Dia menatap mobil itu dan bilang platnya terlihat Fatriliun. Anak kaya itu menyuruhnya berhenti mengada-ada karena mobil itu harganya 40 miliar. Yang bertanya apakah mobil itu milik pria itu. Si pria tahu itu bukan miliknya, tapi karena tak ada orang kaya lain di sekitar, dia pura-pura memilikinya. Dia lalu berkata tentu saja itu miliknya dan menyuruh Yang menjauh. Tapi tiba-tiba mobilnya menyala. Yang mengatakan dia tak melihat pria itu mengeluarkan kunci, lalu bagaimana bisa menyala? Pria itu menuding balik berkata mobil itu juga pasti bukan milik Yang. Tapi Yang malah berjalan ke pintu, masuk ke dalam mobil dan duduk dengan santai. Pria itu bilang bahwa kalau pemilik mobil tahu, Yang akan dalam masalah. Untungnya saat Xiaoyan hendak ikut masuk ke mobil, dia menyarankan memanggil temannya untuk coba dulu. Dengan begitu, dia menyelamatkan Yang dari penjara seumur hidup. Dia masuk dengan sedikit malu-malu dan bilang seharusnya dia cukup memanggil taksi saja. Tapi si protagonis tampaknya sangat ingin dipenjara karena dia tidak suka solusi itu. Dia mematikan mesin, menyuruh Xiaoyan keluar dan benar-benar menyuruhnya memanggil taksi karena menurutnya tidak akan cocok hanya berdua di dalam sana. Lalu dia pun pergi meninggalkan pria tolol itu berdiri. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu di restoran seperti yang telah dijanjikan. Anak orang kaya itu mengikuti para gadis seperti orang gila dan sekarang ketiganya sudah berada di sana. Masalahnya Xiaoyan tidak bisa menemukan Yang Chen. Pria itu terus mengganggunya sampai akhirnya dia menyuruhnya pergi karena tidak tertarik sama sekali. Pada saat itu kakak perempuan si anak kaya muncul dan ingin tahu siapa yang telah bersikap tidak sopan terhadap adiknya.
Begitu melihat Xiaoyan, dia berkata bahwa gadis itu terlalu tinggi hati karena menolak tawaran saudaranya. Namun, Xiaoyan langsung menegaskan bahwa adiknya tidak punya kualitas apapun selain berasal dari keluarga kaya. Sang kakak pun menyadari bahwa ia tak bisa membantah hal itu. Saat itu si anak kaya bertanya soal mobil dan Xiaoyan menjawab bahwa mobilnya ada di sebelah sana. Mereka semua menoleh dan melihat mobil milik Yang, tapi tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Yang Chen akhirnya muncul dan bertanya kenapa semua orang berkumpul di luar. Begitu melihat Ling A, dia berkata bahwa pria itu sangat gigih sampai-sampai mengikuti gadis itu ke tempat ini. Si pria menunjuk ke arah Yang dan mengatakan bahwa mobil itu milik Yu Chang, bukan milik si sopir Grab, dan dia hanya menipu semuanya. Yang Chen kebingungan dan ingin tahu siapa pria itu sebenarnya. Kakak perempuan si anak kaya yang punya proporsi tubuh yang menentang logika biologi mengatakan bahwa tak mungkin seorang sopir Grab memiliki mobil semewah itu. Yang Chen menanggapi bahwa sebaiknya dia tidak terlalu ikut campur dan mendidik adiknya dengan lebih baik. Saat itu juga mereka memanggil Satpam, mengatakan bahwa Yang telah membuat keributan di tempat itu. Ketika para Satpam mulai mengepungnya, seseorang muncul dan menyuruh semua orang untuk diam di tempat. Seorang pria lain yang mengenakan setelan rapi mendekat dan bertanya apakah Yang terluka. Yang menjawab bahwa dia baik-baik saja dan bertanya siapa pria itu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai manajer dari restoran Bing. Orang-orang di sekitar langsung bingung mengapa manajer restoran ternama itu bisa memperlakukan Yang Chen dengan begitu hormat. Kakak perempuan si anak kaya pun mendekati manajer dan bertanya siapa sebenarnya pria itu dan kenapa dia begitu sopan padanya. Sang manajer hanya menjawab bahwa sebaiknya dia memperhatikan sikapnya karena pria itu adalah salah satu pemegang saham utama yang baru. Dengan pernyataan itu, si calon penghuni penjara langsung terkesima. Dia bertanya, apakah mobil itu benar-benar milik Yang, dan tentu saja Yang mengonfirmasi bahwa itu benar. Si kakak perempuan lalu menoleh ke arah adiknya dan mengatakan bahwa pria itu hanyalah aib jika dibandingkan dengan Yang. Dengan bingung dia bertanya lagi kepada manajer apakah itu semua benar. Pria itu menjawab bahwa tampaknya dia memang tidak punya kemampuan untuk bekerja di tempat seperti ini dan menyarankan agar dia melupakan rekomendasi yang tadinya akan mereka berikan. Langsung saja dia berbalik dan menampar adiknya mengatakan bahwa bocah itu telah menyebabkan semua masalah ini. Si bocah bengong bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba dipukuli oleh kakaknya sendiri. Saat itu juga si kakak mencengkeram leher adiknya, menyeretnya ke hadapan Yang dan menyuruhnya berlutut serta meminta maaf. Bocah itu terlihat enggan dan mengatakan bahwa kakaknya hanya bersikap seperti itu karena situasinya sedang seperti ini. Si kakak menyuruhnya diam dan segera minta maaf sebelum semuanya semakin parah. Namun dia malah menutup telinga dan mengambil batu dari tanah. Dengan marah, dia mulai mendekati mobil Yang. Kakaknya memohon kepada Satpam untuk menghentikannya sebelum dia menghancurkan reputasi keluarga. Tapi si bocah yang membawa batu malah memencet tombol suka di video ini untuk membantu Arena Manhwa membuat konten yang lebih menggugah untuk penontonnya. Aktifkan loncengnya dan sampai jumpa.